Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa orang jumlah kita satu kelas? Recording in progress. Kementerian Perdagangan, Biro Perencanaan. Ya, siap ya. Bayu, Iwi. Iya, Prof. Saya Augustinus Bayudra Wulanggani dari Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan. Terima kasih. Selamat pagi. Saya dari Kementerian Perhutanan. Putri Insani. Assalamualaikum Pak, saya Fitri Insani dari Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih Pak. Saya C. Bapak, saya Satria Taru dari Kementerian PUPR, Pak. Di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pak BPI. Pagi Pak, saya Kristina dari Kementerian PUPR di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Pagi Bapak, perkenalkan Oke, udah 100 orang, kita bisa mulai kuliahnya ya.
Oke. Ada berapa? Jadi mungkin sekitar 20 orang lagi yang belum bergabung ya totalnya ya. Bisa segera menyusul. Mohon diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Saya mau lihat posisi mahasiswa ada di mana. Silakan. Nurul, Rusmala Dewi, Adelia, silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Puji Surisma, Puji, Gandhi, Ahmad Yusron, Roria, Raimundo, silakan diaktifkan kameranya. Ratulia, Nindya Anggit, Ahmad Yusron juga masih belum nyala. Rohia belum, Ratulia belum, Rio Hernanda, Dinda Putri, Deani Tamil Stari silakan. Ratu Intan Kesuma silakan diaktifkan dulu kameranya. Saya mau lihat posisinya ada di mana. Apa ya, ada yang masih jalan, padahal sudah tahu mau kuliah gitu ya. Silakan. Bayu ya. Bayu sudah. Rohia, Agus Misastra, silakan diaktifkan kameranya. Grace Heldalo, Rio Hernanda, Rio sudah 2 kali, Rohia sudah 3 kali ya. Nanti kalau pada saat kuliah saya panggil, enggak ini juga saya keluarin dari kelas. Lutfia Ratu Intan 2 kali, Dinda Putri 2 kali, silakan. Diaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan kameranya. Nurul 2 kali. Roria, apa tidak bisa diaktifkan kameranya Roria? Roria, tinggal Roria yang belum mengaktifkan kamera. Roria masih ada gangguan mungkin, Bu. Ada gangguan? Ya, Bu. Nggak ada, di sini nggak ada tanda kalau dia sedang ada gangguan. Izin, Bu. Kenapa? Jaringan Rio kurang bagus, Bu. Nanti kalau udah apa, Bu? Off on cam, Bu. Oke. Oke, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin siang kita sudah ketemu ya untuk mata kuliah statistika dasar. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah matematika ekonomi. Jadi ini agak ngeri juga saya ketemu sama sayanya tuh selalu kuantitatif gitu. Nanti gimana gitu ya kesannya gitu. Mata kuliah matematika ekonomi ini adalah mata kuliah baru di Prodi Agribisnis. Jadi setelah mungkin lebih dari 10 tahun tidak ada mata kuliah matematika ekonomi, mulai tahun ini angkatan 2021 kami mulai memasukkan kembali mata kuliah matematika ekonomi di dalam kurikulum. Jadi sebetulnya mata kuliahnya sama kayak mata kuliah matematika ya kalau di SMA, tetapi kalau di sini aplikasi soal-soalnya itu akan lebih ke bidang pertanian, kira-kira begitu. Jadi bagaimana aplikasi dari matematika itu di bidang ekonomi pertanian atau di bidang agribisnis lah kalau di kita di soal-soalnya nanti ya. Jadi artinya sebetulnya kalau menurut saya sih kalau saya lihat materi semua materi itu sudah pernah dipelajari waktu SMA ya. Jadi mulai dari turunan, rumus pertumbuhan, kemudian turunan, bunga, kemudian turunan pertama, turunan kedua, limit, logit, dan sebagainya itu semua sudah pernah dipelajari waktu di SMA ya. Hanya kalau di SMA
soalnya tuh luas gitu. Kalau di sini kita coba untuk arahkan di bidang ekonomi pertanian atau agribisnis. Materi kuliah hari ini juga sudah saya masukkan di e-learning ya, jadi silahkan nanti di-download. Ada 2, ada dalam bentuk kalau materi wajib yang disampaikan oleh koordinator program, koordinator mata kuliah ini, itu sebetulnya materinya dikit sekali gitu, jadi hanya 1 rumus, terus sudah selesai begitu saja gitu ya. Jadi saya semalam itu bikin kembali materi kuliah yang menurut saya lebih lengkap dan lebih komprehensif supaya mahasiswa bisa memperoleh banyak dari materi hari ini. Dan materi yang saya buat juga sudah saya masukkan di e-learning. Jam 5 sore nanti akan ada kuis. Jadi karena ini kuisnya hanya untuk 1 angkatan, kuisnya sudah saya siapkan, bisa diakses jam 5 sore nanti sampai dengan jam 5 besok sore. Ya, tetapi sekali kuisnya diakses itu hanya bisa dikerjakan selama 20 atau 30 menit. Nanti lihat di e-learning-nya, saya lupa. Saya settingnya 20 atau 30 menit ya. Jadi nanti silakan dikerjakan kuisnya supaya nanti saya tahu saya bisa ada follow back dari apakah kuliah hari ini berhasil atau tidak, kira-kira seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Materinya sudah sebentar ya, saya setting dulu biar tidak ada suara. Supaya tidak ada ini, jadi sebetulnya di dalam silabus perkuliahan materinya hanya mengenai bunga majemuk gitu ya. Jadi sebetulnya hanya mengenai bunga majemuk, tetapi saya akan mengulang kembali bahwa sebetulnya pemberian perhitungan bunga itu tidak hanya berkaitan dengan bunga majemuk, tetapi juga ada bunga tunggal. Jadi kalau di materi wajib kuliahnya itu hanya deskripsi, hanya penjelasan tentang bunga majemuk, tetapi saya akan dahului dengan bunga tunggal. Karena kenapa? Bagaimana kita bisa memahami bunga majemuk kalau seandainya kita tidak memahami bunga tunggal? Ya, jadi sebetulnya pembayaran bunga itu ada 2, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, ini kira-kira pengertian bunga. Contoh, misalnya saya pinjam uang di bank itu 1 juta. Ya, saya pinjam uang di bank 1 juta. Lalu 1 tahun kemudian, gitu ya, saya bayarnya 1.200.000. Ya, kira-kira bunganya berapa? Coba Puspita Rani Sipangkar. Jadi bunganya berapa? Saya pinjamnya 1 juta, saya bayarnya 1.200.000 setahun kemudian. Coba Puspita Rani Sipangkar, jadi bunganya berapa? Kalau saya pinjamnya 1 juta, lalu saya bayarnya 1.200.000. Puspita Rani Sipangkar, silakan. Berapa jadi persen, Bu? Berapa? Nggak usah persen. Berapa nominal bunga yang dibayar jadinya? 200.000 ya. Jadi jumlah nominal bunga yang dibayar adalah 200.000. Coba Selvi Eta Kristiana. Selvi, kalau bunganya 200.000 jadi berapa persen dari 1 juta kira-kira? $200.000 dari 1 juta berapa persen? Kira-kira bunganya? 25%. Hah? 20% ya, jadi 20% karena 200 dibagi sejuta itu kan 0,2 jadi 20%. Nah, itulah konsep bunga dalam bahasa sehari-hari yang kita pahami selama ini. Jadi, nah ini sebetulnya yang saya sampaikan di contoh 1 dan contoh 2 itu adalah konsep bunga tunggal. Artinya kita bisa menghitung begitu saja bunga tanpa memperhitungkan, kan kadang-kadang ada yang pembayaran bunga itu dihitung dengan pokok plus bunga, kira-kira gitu. Ya, jadi ini pengertian bunga. Semua sudah paham. Oke. Nah, dari 2 contoh di atas, ya, dapat disimpulkan bahwa bunga itu apa sih? Bunga itu adalah jasa dari pinjaman. Jadi bunga itu bisa karena kita meminjam uang, bisa karena kita menyimpan uang. Jadi bunga itu bisa terjadi, ya, bunga itu bisa muncul karena pinjaman, karena simpanan itu kalau di perbankan namanya tabungan. Ya. Jadi kita pinjam uang di bank, itu kita harus bayar bunga atas uang yang kita simpan.
ya, uang yang kita pinjam. Kita nyimpan uang, ya, kita nabung di bank, itu juga kita dapat bunga. Paham nggak kira-kira? Bedanya adalah kalau pinjaman yang bayar bunganya kita. Ya kan, kalau kita minjem uang 1 juta, ya, kalau kita minjem uang 1 juta ke bank, kita ngembalikan 1.200.000 yang bayar bunganya kita, nasabah. Tetapi kalau kita nyimpen, kalau kita nabung di bank, saya nabung 1 juta, ya, kalau bunga tabungan bunganya kecil. Kalau saya nyimpen 1 juta, setelah 1 tahun, misalnya saya dapat 1.025.000. 25.000 itu yang bayar bank, bukan saya. Paham nggak kira-kira sampai sini? Ya, Alexander bisa ngikutin kalau pinjaman yang bayar bunga siapa, Alexander? Kalau pinjaman, kalau kita silakan. Minjam. Ya, Minjam. Siapa? Bu. Yang meminjam uang, Bu, yang bayar bunga. Uangnya, ya. Kalau kita nabung, ya, yang bayar bunganya jadi siapa? Coba Aulia Isna ini. Kalau kita nyimpen uang di bank, kalau kita nabung, yang bayar bunganya siapa? Banknya, Bu. Banknya. Jadi beda, ya. Tapi dua-duanya jasa atas uang yang kita punya. Jadi jasa atas pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir suatu periode yang ditentukan atas persetujuan bersama. Saya ikutin sampai sini. Bunga itu bisa, jadi ada beberapa buku. Nah, ini juga kita tidak perlu bingung ya nanti kalau SMA itu seringkali kita kaku dengan rumus gitu ya. Yang kalau sudah kuliah itu yang kita pahami filosofinya. Jadi kadang orang beberapa buku itu menotasikan bunga itu dengan P, itu sama, boleh bunga. Tetapi ada juga pada banyak buku yang lain mereka menotasikan tingkat suku bunga itu dengan I, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi biasanya bunga itu disampaikan atau ditulis dalam bentuk persentase, bisa P, bisa I. Pahami bahwa P atau I itu adalah tingkat bunga. Perhitungan pembayarannya bisa macam-macam, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bahkan kalau kita bicara properti bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, seperti itu. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Bisa, Bu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih tinggi tingkat bunganya? Tingkat bunga pinjaman atau tingkat bunga tabungan? Pinjaman. Pinjaman, Bu. Pinjaman, Bu. Pinjaman, Bu. Yang lebih tinggi itu adalah tingkat bunga pinjaman. Jadi, kalau kita pinjam uang ke bank, itu kita dapat bunga misalnya 10%. Tetapi kalau kita nabung, bank cuma bayar bunga kita itu paling tinggi 3%. Berarti bank itu sebetulnya dapat selisih berapa? 10 kurang 3, 7%. Bisa ikutin nggak? Nah, itulah yang dipakai perbankan untuk membiayai operasional perbankannya. Jadi, perbankan itu misalnya dia mengenakan pinjaman bunga kredit 10%, kemudian dia bayar bunga tabungan 7%, maka dia dapat keuntungan itu 7%. Nah, 7% itulah yang dipakai untuk operasional perbankan. Untuk bayar gaji, untuk promosi, untuk bangun gedung, untuk dan sebagainya. Karena itu kalau seandainya pinjamannya turun, kayak sekarang kan pinjaman turun nih, kan jadi karena kondisi sulit, orang yang meminjam ke perbankan itu sedikit. Akhirnya penerimaan perbankannya turun. Gitu. Sementara orang dalam kondisi krisis seperti ini, orang lebih suka mengurangi konsumsi. Kalau dia kurangi konsumsi, berarti biasanya tabungannya naik. Maka berarti simpanannya turun di perbankan itu, sementara orang nabung banyak. Makanya sekarang perbankan semoga tidak berdampak apa-apa, semoga semua masih bisa bertahan gitu ya. Jadi harapan kita setidaknya bunga pinjaman yang didapat oleh perbankan itu sama dengan bunga tabungan yang harus dia bayarkan. Bisa ikutin ya sampai sini ya. Ini gampang kok materinya. Di SMA juga udah sering diulang. Tadi saya sampaikan di awal, bunga itu ada 2, bunga tunggal sama bunga manjemuk. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Ya, jadi dia tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Jadi
Kalau dia tidak bunga berbunga seperti itu kira-kira. Jadi di perbankan kalau bunga berbunga itu nanti bunga menjemput. Jadi dia hanya potong. Nah, yang di depan tadi kalau saya pinjam 1 juta, saya bayar 1.200.000 itu artinya saya bayar bunganya 200.000. Nah, itu adalah perhitungan untuk bunga tunggal, ya. Oke, nah ini contohnya. Misalnya nih, Susi pinjam uang 1 juta, bunganya 12% per tahun. Maka setelah 2 tahun bunganya berapa? 2 dikali 12. 12% itu kan 12 per 100 dikali 1 juta, berarti 240.000. Kalau 3 tahun, 360.000. Kalau T tahun, berarti T dikali 12 per 100 dikali 1 juta. 12 itu adalah tingkat bunga, kan harusnya T jumlah tahun dikali dengan tingkat bunga dikali I. Jadi rumusnya itu harusnya T ya dikali I. Ya, I itu sama dengan tingkat bunga ya. Dikali dengan jumlah uang yang dipinjam. Ini jumlah pinjamannya. Nah, I ini kan persentase nih. Ya, misalnya 12, I-nya 12%. 12%. Maka kalau dia mau dinormalkan, ditulisnya kalau 12% itu adalah 12 per berapa? Pak Safira, per berapa Safira? Per 100, Ibu. Per 100. Nah, makanya di sini, jadi nanti kalau mau bicara rumus fixnya, T-nya oke, itu selalu sama, ininya selalu sama, yang membedakan perhitungan kita itu adalah tingkat bunga sama jumlah pinjaman atau jumlah tabungannya. Ya, itu perhitungan untuk bunga tunggal. Nah, kira-kira gini ya, kalau kita mau ini kan. Nah, kalau dia 1 tahun 360 hari, maka dia nanti T-nya, tingkat ininya dibagi dengan 360 hari. Kalau nanti 1 tahun itu adalah 365, maka dia dibagi 365. Kalau nanti dibagi 366 tanpa tahun kabisat ya, misalnya tahunnya kabisat 366, maka dia dibagi 366. Nah, ini ada contoh soal. Nanti silahkan dikerjakan ya. Nanti akan saya siapkan kolom assignment di e-learning, nanti dikerjakan dan diupload di e-learning. Jadi selain mengerjakan kuis, ada soal ini juga. Nanti Bunga Majemuk juga ada soal, totalnya 5 soal. Silahkan dikerjakan ya. Ini bunga tunggal ya. Kalau bunga tunggal mikirnya jangan ribet-ribet, jadi langsung bisa ketahuan sebetulnya berapa persen. Kalau kayak gini kan misalnya minjemnya 800, dapatnya 1 juta, berarti 200 ya bunganya. 200 berarti 200 bagi 800 itu kan bunganya 25% sebetulnya. Kan gitu ya. Kalau yang nomor 3. Saya masuk dengan bunga majemuk. Ya. Apa itu bunga majemuk? Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode tertentu, misalnya. Maaf, Ibu. Ya. Suara Ibu kecil, Bu. Suara saya kecil. Oh, Masya Allah. Nah. Sekarang terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Iya, Bu. Lebih besar dari yang tadi? Iya, Bu. Oke. Nah, bunga majemuk itu adalah bunga di mana kalau kita menyimpan modal di bank dalam 1 tahun, maka setelah 1 tahun itu kita bisa dapat bunga persen kali dari modal yang kita tanamkan gitu. Jadi kira-kira gini, sebetulnya kalau kita minjem uang, ya kalau kita minjem uang di bank itu sebetulnya lebih enak kalau perhitungan bunganya bunga tunggal. Tapi kalau kita nabung, ya itu biasanya perhitungan bunganya adalah bunga majemuk. Jadi kalau tabungan itu bunga bulan lalu itu dimasukin lagi sehingga jadi modal, kira-kira gitu. Makanya kalau perhitungan bunga majemuk itu biasanya dipakai untuk tabungan, tapi kalau perhitungan bunga tunggal itu biasanya dipakai untuk pinjaman. Jika bunga itu, jadi kan tiap bulan ada bunga tuh. Jika bunga itu tidak diambil, tetapi ditambahkan pada modal awal, kemudian dibungakan lagi, maka itu adalah bunga majemuk. Kira-kira gitu. Bisa ikutin ya?
Nah, sekarang kita lihat perhitungan dengan bunga majemuk. Seorang minjam uang 10 juta dalam jangka waktu pinjam 3 tahun. Pada akhir tahun pertama, modalnya menjadi 10 juta ditambah dengan 4 kali 100 dikali 10 juta, maka bunganya adalah 10 juta 400. Ya. Kemudian, pada tahun dianggap sebagai modal untuk tahun kedua. Pada tahun berikutnya bunganya sama 4/100, tapi modalnya tidak lagi jadi 1 juta, tapi jadi 10 juta 400 di tahun kedua. Maka di tahun kedua dia dapat bunga plus modal itu 10 juta 816 karena 400 sisanya ini adalah bunga. Kemudian ini akan jadi modal untuk tahun ketiga. Nah, sehingga pada akhir tahun ketiga modal menjadi 10.816 atau 4/100 dikali dengan 10.816.000 atau 11.248. Karena itu tadi saya sampaikan perhitungan bunga majemuk itu lebih banyak dipakai kalau kita menggunakan dipakai kalau kita nabung gitu. Tapi kalau pinjaman itu biasanya lebih banyak menggunakan bunga tunggal. Nah, kira-kira gini. Jadi modal yang satu tahun pertama masuk ke tahun kedua, modal tahun kedua jadi tahun pertama, seperti itu. Itu adalah bunga majemuk. Jadi tahun awalnya 10 juta. Tahun kedua dapat bunga di akhir tahun kedua 400, maka modalnya jadi 10 juta 400. Di akhir tahun kedua dapat bunga lagi 416 sehingga 10 juta 400 ditambah 416 menjadi 10 juta 816. Di akhir tahun ketiga menjadi 423. Kalau masih nggak kita ambil, maka di akhir tahun, di awal tahun ketiga ada lagi modalnya 10 juta 816 ditambah 423. Nah, perhitungannya seperti apa? Kalau perhitungan bunga tunggal, kita cenderung perhitungannya lebih mudah gitu ya. Tetapi kalau dengan bunga majemuk, perhitungannya tuh agak lebih rumit kira-kira gitu, tapi masih tetap bisa dihitung. MN ini adalah pinjaman akhir, nilai pinjaman di akhir perjanjian. Ini adalah jumlah pinjaman awal atau kalau kita nabung jumlah tabungan awal. I adalah tingkat bunga, N itu adalah periode waktu. Jadi N itu adalah waktu. Ya, jumlah masa suku bunganya itu berapa lama. Jadi kalau misalnya minjamnya 3 tahun, 5 tahun. Jadi kalau I itu tingkat bunga, ada juga yang menyebutnya dengan P. Ya. Kalau N itu adalah waktu. Jadi berapa lama dia minjem. Ada beberapa textbook yang menulisnya dengan T. Boleh. Jadi N atau T itu sama-sama menunjukkan waktu. I dan P itu sama-sama menunjukkan tingkat bunga. Ya, jadi dari rumus ini kita kan dapat kalau dia I, kalau dia jadi P atau kalau seandainya bentuknya P/100. Jadi dia tidak untuk menghilangkan persentasenya. N adalah waktu. Nah, kalau seandainya ini yang dicarinya adalah MN, jadi nilai akhir. Kita balik nih. Nah, kalau seandainya kita balik, kita taunya nilai akhir, ya. Jadi kita taunya nilai akhir yang mau kita cari N, yang mau kita cari M. Maka ini kok saya balik jadi rumusnya itu adalah M sama dengan MN NN dikali dengan 1 plus I. Nah, kalau dia, ya ini N ya. Oke. Kalau awalnya kan ini N ya. Kalau kita yang dicarinya yang ini, maka dia jadi min N. Kira-kira gitu. Nah, atau kalau mau saya balik kan kalau dia pangkatnya minus, berarti dia ke bawah bisa. Maka sebetulnya rumusnya itu adalah MN. Ya, kalau dia mau dicari M-nya ya, adalah per 1 ditambah I dibagi tambah I pangkat N. Ya, kira-kira sama dengan yang ini nih rumusnya. Ya.
Kalau yang dicari I gimana? Nah, kalau Bu, saya mau carinya I atau P, Bu. Nah, ini kalau mau cari I rumusnya. Antilog 1/n, 1 per waktu, dikali dengan log mn per m dikurang 1. Itu kalau mau nyari tingkat bunganya. Kalau untuk bunga majemuk. Saya masuk ke soal. Sampai ada yang mau tanya sampai sini, silakan. Bisa diikuti ya? Bu, Nurul izin bertanya, Bu. Silakan. Yang contoh soal yang sebelumnya, Bu, yang ada bunga 400 itu dari banknya atau apa, Bu? Oh, itu dari banknya. Jadi, bentar. Ini ya, ini kan berarti kalau dia 400 berarti bunganya 4% ya. Iya, Bu. Iya, ini informasinya kurang ya, saya tulis. Harusnya ditulis dengan tingkat bunga 4% ya. Dengan tingkat bunga 4% di sini ya. Bentar. Di sini harusnya ada informasi. Empat %. Nah, ini harus ada informasi ini. Nah, bentar. Baru bisa dihitung ya. Oke, gitu ya Nurul. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sekarang saya masuk dengan soal untuk bunga majemuk. Seorang anak menginvestasikan uang sebesar 1 juta dengan bunga majemuk 20% per tahun. Tentukan jumlah investasinya selama 5 tahun. Sebetulnya kalau dengan bunga majemuk kita, sebetulnya kalau dengan bunga tunggal, ini bisa kita langsung hitung nih, kalau 20% berarti 1.200.000 ya. Berapa tahun tuh? Selama 5 tahun. Berarti kalau 20%, 20, 5 tahun, berarti 2 juta jadinya. Kalau dengan bunga tunggal, langsung bisa kita hitung kalau bunga tunggal, berarti setahun itu bunganya 200.000 kan kalau 20%. Kali 5, 200 kali 5, berarti 1 juta. 1 juta tambah 1 juta, maka jumlah investasinya jadi 2 juta. Itu kalau pakai bunga tunggal. Tapi dengan bunga majemuk, dia berbeda. Masukin ke rumus, MN sama dengan M, dikali 1 plus P per 100 dikali N. Pangkat N. N-nya pangkat. Ini masa berapa lama kita tuh mau nabung atau mau minjem. Maka 1 juta dikali 1 plus 20% berarti 20 per 100 pangkat 5. Ya, 1 juta dikali dengan 1 tambah 0,5 pangkat 5, maka 1 juta dikali 1,5 pangkat 5 itu adalah 2.400.000. Jadi dengan bunga berbunga, dengan bunga majemuk, itu sebetulnya perhitungan tingkat bunga kita menjadi lebih tinggi. Kalau tadi kan kalau kita hitung dengan bunga tunggal, kita dapatnya hanya 2 juta. Ini berapa nih? Sebentar ya. Ini sambil jalan 2 Zoom juga soalnya masih ada kegiatan lain. Oke, sebentar. Kenapa tercoret-coret layarnya? Oke. Ya, jadi sampai sini bisa mengikuti dapat 2.400.000. Bisa ya? Nah, sekarang ini kan yang dicari nilai akhir setelah selesai pinjaman atau setelah selesai tabungan. Selanjutnya kalau yang ditanya itu adalah misalnya gini, dibalik ininya. Rati menabung di bank yang memberikan suku bunga majemuk 1,5% per bulan. Ya, selama sebulan. Ternyata setelah 7 bulan, tabungan Rati menjadi 1.109.000. Berapa besar uang yang ditabung oleh Rati di awal? Nah, jadi ini mau nyari nilai di awal. Yang tadi pakai rumus yang kedua, yang pangkatnya menjadi min
1 atau min N. Maka dia di sini nilai awalnya, ini nilai akhir, nilai di akhir periode 1 ditambah 1,5 per 100 pangkat min 7 bulan. Maka karena tadi saya bilang kalau dia min 7, maka dia bisa menjadi pembagi pindah ke bawah ya secara matematika. Jadi 1 ditambah 0,015 itu adalah 1,015. Pangkat 7, kalau kita bagi nilainya, maka Rati itu nabung di awal periodenya itu 1 juta. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Nah, sekarang kalau yang dihitung adalah tingkat bunga, rumusnya tadi sudah disampaikan di depan, tetapi saya akan turunkan terlebih dahulu rumusnya kalau kita menggunakan rumus geometri ya. Jadi tadi kan rumus awal kita seperti ini di awal. Mn sama dengan M ditambah 1 plus I pangkat N. Ya. Maka M-nya kita pindahin ke sini, maka Mn dibagi M sama dengan 1 ditambah I pangkat N. Lalu supaya N-nya ini turun, kita kan mau buka nih persamaannya supaya dia turun ke depan. Ya. Nanti ini salah nih saya ngetiknya. Log Mn, jadi dilogkan Mn dibagi N sama dengan log. Saya sambil koreksi ya. Ini harusnya seperti ini. Oke. Jadi dilogkan. Nah, setelah dia dilogkan, maka kalau dia dilogkan kan ininya tuh bisa turun. Oh, saya ini 1 pakai T, 1 pakai N. Nanti dia bisa turun. Ini kan pangkat N. Oke. Oke. Maka kalau sistem log itu kan kalau ada pangkat ini. Kalau log itu, kalau dia ada pangkat, lognya bisa pindah ke depan. Jadi N-nya bisa pindah ke depan. Log Mn ya, bagi M sama dengan N log 1 plus I. Oke, maka N-nya kita pindahin ke sini, karena di sini N pindahin ke sini, jadi 1 per N. Nah, ini 1 per N, ininya sama log Mn dibagi M sama dengan log 1 plus I. Lalu 1 per N ini kita antilogkan. Antilog 1 per N, log Mn dibagi M sama dengan 1 plus I. Kita kan mau ngeluarin I-nya ya. Yang ditanya itu I. Antilog 1 per N sama dengan dikali dengan log Mn dibagi N dikurang 1 sama dengan I. Sehingga kalau mau cari I-nya, ya itu adalah antilog 1 per N itu adalah T-nya waktu, dikali log Mn nilai akhir dibagi nilai awal dikurang 1. Nah ini contohnya nih. Misalnya ada soal, ya 1 antilog, N-nya 10, jadi 1 per 10 log Mn awalnya nilai awalnya 179 juta, nilai akhir tabungan 179 juta, nilai awalnya 147 juta dikurang 1. I sama dengan antilog 1 per 10 log 179 bagi 147 adalah 1,2 dikurang 1. I sama dengan antilog 1 per 10 dikali dengan log 1,2 itu adalah 0,084 dikurang 1, 1 antilog 1 per 10 dikali 0,8 itu dapatnya 0,0084 dikurang 1. Antilog dari 0,0084 itu adalah 1,019 dikurang 1. Maka I-nya adalah 0,00197 atau kalau dikalikan 100% jadi 1,97 tingkat bunganya. Ya, bisa ikutin sampai sini? Perhitungan untuk menghitung I-nya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk menentukan nilai antilog itu gimana, Bu? Untuk menentukan nilai antilog ya, sebetulnya bisa pakai Excel. Kalau pakai kalkulator ada yang apa ya? Dia harus ada shift, log, shift, terus ditulis nilainya. Rasanya seperti itu cara nyari antilognya. Ya, atau nanti saya share ya cara mengubah dari log menjadi antilog di Excel ya. Ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, iya. Jadi Bu, nanti izin bertanya, Bu. silakan. Yang bila ditanya bunganya tingkat bunga I,
Yang hasil akhirnya Bu dikali dengan 100%. Iya. Kok bisa 1,97%, Bu? Harusnya berapa? Kan 0,019 Kalau ini. Ini kan nolnya kalau 2. Heeh. kalau menurut tapi sih Bu, kalau 100% itu kan 100/100 Bu. Kalau dikali dengan 0,0197 ya tetap itu, Bu. Kan 100% itu kan 1. Maksudnya 100%? Kan kalau 100% itu kan 100/100. Kalau dikali 0,01971 itu ya tetap itulah hasilnya, Bu. Oh enggak, dia harus dikali 1 karena ini kan 1 nih. Pengurang kita kan 1, bukan 100, kecuali kalau dia di sini kita bilangnya 100. Enggak, yang hasil akhirnya, Bu, yang Nah, iya. Nah, makanya kan karena di sini dia bentuknya 1 bukan 100, makanya ini harus dijadikan persen dulu. Jadi 0,0197 dikali 100, maka nanti bunganya 1,97%. Nanti masuk dikali 100 dulu baru dijadiin persen ya, Bu? Iya. Dia nggak bisa jadi nanti masuk ke sininya 1,97% ke sininya. I-nya 1,97% atau 1,97/100. Masuk ke rumus yang ini. Bisa ikutin nggak kira-kira kalau misalnya dia udah jadi? Ini ya. Baik, Bu, bisa. Bisa ngikutin nggak kira-kira? Jadi nanti dia masuk ke dalam rumus yang ini nih ya, yang saya tulis ini, saya salin. Ini kan rumus awal nih. Kalau dia Ctrl C, kan ingetin rumusnya kalau dia nggak dibagi 100, ya, saya copy dulu. Nah ini. Kan kalau dia tidak dibagi 100, logikanya gini. Ini kan rumusnya mau ditaruh di sini kan. Dia kan I-nya itu adalah 1,97. Nah, 1,97. 1,97. 7. Kok nggak mau dia? 7. 1,97 ya. 1,97 ini kan persen nih. Ini kan persen. Nah, kan gitu. Maka kalau rumus ini saya salin ke bawah lagi, saya enter, Ctrl C. Kelihatan ya ini saya ya. Saya enter. Ke enter. Nggak mau di enter ya. Kan kalau seandainya dia di perhitungan di bawahnya dia akan jadi 91,97 dibagi 100 kan gitu. Tuh. Nah, ya. Jadi tetap sebetulnya yang akan kembali itu sebetulnya tetap nilai ini. Tapi kalau bunga itu kan kalau kita bicara bahasa realnya dia biasanya dalam bentuk persentase walaupun ketika nanti di perhitungan dia 1,97/100 jadinya I-nya itu. Bisa ikutin? Siapa tadi yang bertanya? Muhammad Kadafi, Bu. Gimana, Kak Davi? Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, kemudian ini contoh soal yang kedua, jadi nanti silakan dihitung. Jadi ada 5 soal ya di assignment-nya nanti. Lalu apa perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk? Tentu saja kalau kita bicara perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk, bunga tunggal itu menghitungnya lebih mudah daripada bunga majemuk, gitu, karena dia lebih sederhana. Bunga tunggal jumlahnya selalu sama karena merupakan persentase dari total. Tetapi kalau jumlah bunga majemuk kan dia akan berbeda-beda setiap periode karena dia prinsipnya kalau bunga majemuk itu pokok plus bunga. Kemudian jumlah pokok akan tetap sama dengan bunga tunggal, tetapi di bunga majemuk itu jumlah pokok itu akan selalu meningkat karena dia ditambahkan dengan bunga pada bulan sebelumnya. Karena biaya bunga dan jumlah pokok sama setiap periode akrual dengan pinjaman berbunga tunggal, maka kita tidak akan dikenakan biaya terutang saat melunasi pinjaman gitu. Jadi kalau pakai bunga majemuk, sebetulnya orang cenderung kita tidak akan ada ada bunga, ada pinjaman yang terhutang. Biaya bunga tunggal lebih baik
untuk pembelian. Jadi kalau tadi saya sampaikan di awal, kalau bunga tunggal itu paling bagus kalau kita pakai untuk pinjaman. Tetapi bunga majemuk itu paling bagus kalau dipakai untuk nabung. Ya, karena kalau nabung itu kan bunga dari tabungan kita itu nggak bisa diambil, dia selalu pokok plus bunga. Makanya kalau tabungan biasanya konsepnya bunga majemuk, tetapi kalau untuk pinjaman biasanya konsepnya adalah bunga tunggal. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kuliah hari ini, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin Ya. bertanya. Ya, silakan. Di contoh soal yang majemuk yang pertama, Bu. Terus Itu kan seorang anak menginvestasikan uang sebesar 1 juta dengan bunga majemuk 20% per tahun. Tentukan jumlah investasinya selama 5 tahun. Nah, di rumus itu kan 1 juta dikali 1,5 akar 5. Nah, itu kenapa bisa dapat 2 juta, Bu? Yang ini? Bukan, Bu. Yang ini? Bukan yang contoh soal, Bu. Yang sama ada jawabannya. Ini yang ada? Ini? Bunga tunggal atau bunga majemuk? Majemuk, Bu. Majemuk. Ini? Iya, Bu, ini. Oke. Kenapa? Yang kan kalau misalkan 1,5 dikuadratin 5, hasilnya 7,59375. Kalau dikali 1 juta jadi 7.593. Nah, itu kenapa bisa dapat 2? Oke, sebentar ya, kita cek di Excel aja ya. Ya, Bu. Kita bawa soalnya. Kok nggak mau di-copy dia? Ctrl C. Coba mau nggak? Oke, ini dia. Kelihatan nggak Excel saya di sana? Nggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke. Sebentar. Belum, Bu. Oke, berarti nih, lihat ya. Maka M-nya adalah 1 juta. Oke, bunganya 20%, 20 sama dengan 20% ya. Ini I-nya. I-nya adalah 20/100. Oke, sama dengan. Saya ikutin sampai sini. Kemudian ini adalah 1 plus I. Kenapa ya ini saya nih kok hari ini 1 plus I. 1 plus I berarti sama dengan 1 ditambah 0,2. Betul? Ctrl C. Ctrl V. Pangkat 5. Oke. Sama dengan 1,2 pangkat 5. 2,4. 1,2 pangkat 5. Betul. Ibu tadi nulisnya 1,5, Bu. Apa? Ibu tadi nulis di PPT 1,5, Bu. Gimana? Salah Gimana? penulisan. Di PPT-nya, Bu. Oh, oke. Di PPT Ibu 1,5. Oh ya udah berarti dikoreksi aja di PPT-nya. Oke. Kalau gitu supaya dia cocok berarti ini harusnya 2 kan 20/100 20%. Coba nih 20%. 1,2.
Iya, ya, oke. Berarti dibenerin di PPT-nya aja ya. Atau kalau ini berarti saya harus 20/100 tuh. 20. Iya, 20/100. Ya, berarti yang PPT-nya ya yang salah nih berarti kalau dia tapi bisa juga yang 20/100 ini harusnya 0,2 ya. Oke? Betul ya? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, ini Bu. harusnya 0, oke. Ini harusnya gini ya. Nggak mau dia. Koma 2. 2. Saya kecilin. Fillnya putih. Supaya dia bisa nutup di sini. Oke. Nah, gitu ya kira-kira. Kecilin dikit. 16. Nah, gitu ya, 0,2 ya harusnya ya. 0,2, saya kecilin dikit. Supaya, kok nggak bisa lagi. Nah, Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Yang ini jadinya 1,2 ya, gitu ya. Oke. Maaf Bu, tapi PPT-nya masih yang Ibu share screen itu di Excel Bu. Aduh. Nah, ini ya. Jadi ininya 1. Banyak kok di kelas aku juga yang error. Iya kayak gitu. Itu speaker siapa yang nyala? Nah, jadi gitu ya. Gitu? Oke? Betul ya? Oke, makasih koreksinya. Ya, ini baru PPT-nya baru dibikin jam berapa ya? Jam 9 semalam baru di. Oke. Nah, gitu ya. Oke? Betul? Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Terima kasih. Koreksinya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Nggak ada? Oke. Nggak ada ya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan. Kenapa? Boleh nggak Bu, yang PPT revisi ini nanti dikirim lagi ke e-learning? Ya, Nanti pas lihat belajar nggak bingung juga nih. Oke, baik. Ya, kasih Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu Bu, untuk pengumpulan yang contoh soal itu deadline-nya kapan Bu? Ya, nanti kalau yang 5 soal itu deadline-nya 1 minggu. Jadi sebelum kuliah minggu depan sudah harus masuk di dalam assignment ya. Kalau yang kuis itu hanya 24 jam mulai jam 5 hari ini sampai jam 5 besok sore. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.